Jadi kita sekarang baru berangkat dari Korea setelah kemarin sandar sekitar 10 hari lebih ya. Dan kita masih di perairan pantai barat Korea di sini. Kita akan menuju Singapura dan di sini masih ada kapal-kapal ikan dan juga kapal-kapal niaga lainnya. Tapi saya akan menyempatkan waktu untuk rekan-rekan semua bagaimana cara menggunakan SART dan cara pengetesannya. SART itu adalah Search and Rescue Transponder, sebuah alat yang digunakan pada saat keadaan darurat di mana kita meninggalkan kapal, dan dengan alat tersebut kita akan memberikan sinyal kepada kapal lain untuk menandai posisi kita. Jadi SART ini dia tidak memancarkan sinyal kepada satelit, tetapi secara langsung memancarkan sinyal kepada kapal lain yang memiliki radar S-band, karena dia bekerja hanya pada radar X-band dengan panjang gelombang 3 cm. Dia disebut Search and Rescue Transponder. Transponder artinya transmitting, ponder itu artinya responding. Jadi dia selain mentransmitkan atau mentransmisi sinyal, dia juga merespon sinyal dari radar kapal lain. Oke? Jadi alatnya ini alat SART. Oke? Jadi SART ini digunakan pada saat kita meninggalkan kapal, dan dia hanya memancarkan sinyal pada jarak sekitar 12 mil, tergantung daripada ketinggian radar kapal dan juga ketinggian alat ini. Oleh karena itu, ketika kita memasang di lifeboat atau di life raft, harus dipasang setinggi-tingginya. Semakin tinggi posisi SART ini, maka dia semakin jauh jangkauannya. Oke. Di sini SART terdiri dari beberapa bagian. Ini adalah bagian baterai. Baterai memiliki expiry date. Di sini ada 2023 bulan 8. Jadi kalau expire itu harus diganti. Ini bagian baterainya. Dan ini adalah bagian transmitter dan juga receiver untuk merespon sinyal dari radar kapal lain. Ada 3 mode di sini. Ada mode on, ada mode off, dan mode test. Ketika kita pada situasi darurat yang sebenarnya, kita tinggal mematahkan ini dipatahkan saja, maka dia akan bergeser secara otomatis ke posisi on. Lampu akan menyala. Nah, ketika ada radar lain yang mendeteksi saat ini, maka saat dia akan berbunyi beep, 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 seperti itu. Adapun cara pengetesannya, di sini ada posisi tes, kita bisa menggeser seperti ini. Lampunya akan nyala dan dia akan berbunyi. Kedengaran nggak? Tip. Nah, dia akan berbunyi seperti itu jika berada pada daerah yang ada radarnya. Misalnya terdeteksi oleh radar kapal lain, maka dia akan berbunyi bip bip bip. Nah, seperti itu. Itu tandanya kita sudah dideteksi oleh kapal lain. Jadi ini memiliki kapasitas baterai sekitar 48 jam. Jadi kita ketika meninggalkan kapal, jangan terburu-buru untuk menghidupkan SART. Jika kita yakin ada kapal lain di sekitar kita, kita boleh menghidupkan SART. Karena jika kita tidak yakin ada kapal di sekitar kita dan menghidupkan SART, itu akan buang-buang baterai percuma. Karena dia hanya memiliki jangkauan yang sangat kecil, yaitu sekitar 12 mil. Ketika terjadi beep, 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 kita bisa bersenang hati karena ada kapal lain yang mendeteksinya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara pengetesannya sekarang. Untuk melakukan pengetesan, saat ini dilakukan 1 bulan sekali. Sebelum melakukan pengetesan, kita harus men-setting radar dulu sini. Sini kita pilih radar X-band. Ya, sini ada radar X-band. Ya, kemudian kita pergi ke main. Di sini kita klik main. Kemudian di sini ada radar menu. Oke. Kemudian ada processing setting. Setelah itu kita pergi ke sini, ada SART. SART di on. Di sini diklik SART on. Setelah SART on begini, kita akan putar dari posisi off ke posisi tes. Kita akan menyuruh kru kita untuk pergi ke wing bridge, memutar ini ke posisi tes, dan kita akan lihat di posisi radar.
Oke, silakan. Kru kita akan melakukan pengetesan di wing bridge sana, diputar ke posisi tes Pak ya. Proses. Ininya nih. Nah, ini. Yang bawahnya Pak. Nah itu. Ya putar sampai nyala. Jangan pencet hitamnya. Ya, lagi, putar lagi. Sampai nyala ya. Oke, di sini nyala. Ada bunyi pipip juga. Kita lihat di radar seperti apa. Nah ini dia. Jadi start itu. Oke, sudah Pak, sudah. Finish. Oke, jadi di radar saat itu terdeteksi dalam bentuk ada 12 garis di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, jadi kalau radar itu kalau SAT-nya posisinya jauh, dia terdeteksi berbentuk titik. Jadi 12 titik, 1 2 3 4 5 6 sampai 12. Nah, titik yang ke-12 yang paling dekat kepada kapal kita itu adalah posisi SAT. Jika SAT-nya itu dekat kepada radar, maka dia akan membentuk lingkaran seperti itu. Jadi, seorang rescuer ataupun tim SAR, dia akan mendekati posisi SAT ini dengan kapalnya. Ketika sinyal SAT itu memanjang sehingga melebar sampai membentuk lingkaran, dia mengetahui bahwa kapalnya dia mendekati lebih dekat kepada korban. Nah, itulah kira-kira sekitar tentang SAT. Semoga bermanfaat, semoga mudah dimengerti. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. See you next time and ciao.